Bola bukane pemandian nang Bojong Sari sing digagas dening Bapak Bupati. Kolam renang ora lumrah gedene, kebanggaan Purbalingga lan tanggane. Banyu ombak taman lan blorodane, dua enom lanang wadon pada bungae. Ana sing ciblonan, ana sing sileman, banyune bening tenang go kesehatan. Bojong Sari ceritane alang-alang bundel, jelmaane Raden Cakasaputra, tunggangane Jarana ireng gagah pisan, ngalor ngidul mlayune separan-paran. Objek wisata Bojong Sari, Bojong Sari, banyune pada metu nang endi-endi, tuk banyumu dalan sumur sinasaban, dadi siji kali kemusuk kebuntutane. Marilah Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Untuk selanjutnya menyanyikan Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ke depan dengan banyaknya tenaga kami yang masih sangat muda, energik, dan juga banyak inovasi, SD 2 Bojong Sari juga akan menjadi satu SD yang juga menjadi kebanggaan masyarakat Purbalingga juga. Amin ya, Bapak Ibu, kita doakan. Yang kedua, sebelum pelaksanaan penilaian, kami proskop Bapak Ibu, nanti barangkali banyak hal-hal yang ditanyakan tidak ada, kami mohon maaf dan kebijakan. Ini semua teman-teman kami sudah luar biasa mempersiapkan, tetapi yang namanya manusia pasti ada aja kekurangannya. Tetapi insya Allah kami berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memenuhi apa yang ada dalam jasanya. Kita sini saja, jangan terlalu jauh. Kita dan mudah-mudahan ini sebagai pembelajaran juga bagi Pak Tongan ke depan, sehingga Pak Tongan bisa belajar dari apa yang telah dilaksanakan oleh Bu Hadin tersebut. Ya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, dan saya akhiri bila ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romo Sumbersito Kosani. Saya selalu dari bawah seperti ini, menjadi teman-teman yang masih muda ya. Kalau kita selalu seperti PIP ini, mereka itu berjalan. Untuk selanjutnya, demi lancarnya acara pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh beliau Bapak
sebulan sekali saya akan kerjakan, Iya. terutama untuk sinkron, karena kita sebagai operator dapodik itu harus tahu tugasnya masing-masing. Ada turunan-turun dapodik. Website dapodik selain dapodik ada PMP, ada PIP, terus ada akun belajar dan masih banyak yang lainnya. Iya. Kemudian laporan gimana pelaporan? Pelaporan setiap bulan kalau misalkan rapat dan sebagainya saya laporkan untuk jumlah siswa mutasi atau mungkin ada pemasukan siswa saya akan inputkan bisa langsung ke dinas atau Iya, ini kan alat peraga ya, dan Kalau ini enggak guru Pak. alat peraga ya. Ya alat peraga buatan guru kalau itu. Kalau itu kan Kalau yang atas, siswa yang ini. atas, itu lukisan siswa asli Pak. Kan Itu kelas 3 Pak. pelatihnya dari mana? Pelatihnya dari guru sendiri, Bu Oki. Boki. Kebetulan Ini Boki dia temenan kok pinter. ini terang lagi. Loh, Kebetulan dia pinter. Pinter gambar? nulis. Ada 2 sini yang pinter, Bu Oki sama untuk Bu Desi. lukis, ya. Untuk lukis ini kesenian dari anak. Ya. Kebetulan saya yang melatih. Oh. Ini karyanya Rizky. Iya. Kalau ini untuk gambar cerita alhamdulillah peringkat 2. Iya. Ini anak perempuan sekarang sudah kelas 3. Ini waktu lomba kelas 2. Kelas 2 ini Iya. kaligrafinya untuk Iya. Baru sekedar bisa ngelukis. Loh, ini kaligrafi ikan hiu ini ya. kontemporer, nggih. Ya, kalau ini sifatnya ini. Punyanya kelas 4 sekarang anaknya. Iya. Terus ini produknya kelas 1. Apa? Ini batik celup. Ya, Ini kelas 1. Kalau ini produknya kelas 4, Ya. ini pembuatan bingkai. ya ini. Terus ini ada pembuatan mahkota dari kelas 2 itu dari bumbu dengan bahan alami. Mana alami ya? Terus ini produknya kelas 1. Ini adalah cat pakai daun pelepah pisang. Oh iya iya, iya. Betul betul. Pelepah pisang. Terus ini Tas. kebetulan tas ini untuk lomba Kelas 5. kelas 5, sekarang kelas 5 Iya iya. dari kain bahannya. Terus Ya. ini kelas berapa ini? Ini guru. Ini guru, ini budes. Nah ini Bu Sri, sesuai dengan arahan Kepala Dinas Jawa ya. Pembelajaran kita arahnya bukan hanya teoretik semata loh ya. Pembelajaran kita arahnya kepada praktek. Kalau bisa semakin didesain pembelajaran kita itu 40% teoretik, 60% praktek. Jadi hanya kalau kecepres tok itu udah ada makna. Jadi ada gelar produk. Alhamdulillah Pak. Gelar produk. Gelar produk itu ada. Udah mulai ya. Iya. Jadi ada gunanya kalau Jepang anak-anak sudah bisa membuat mobil-mobilan dan laku dijual. Kita ketinggalan sekali. Kemarin sebenarnya ada cuma kebetulan dibawa pulang anak Ya. itu makan Sekali ini panjenengan gue copy paste tok apa memang buatan panjenengan sendiri? Kalau pembuatan RPP tentunya kami mengikuti diklat terlebih dahulu. Iya. Karena di program kecamatan sudah ada diklat pembuatan perangkat pembelajaran yang setiap tahunnya ada. Lalu kita juga mengadaptasi Pak dari hasil diklat tersebut kita olah terus kita modifikasi menyesuaikan dengan lingkungan pembelajaran yang ada di SD. Oh, panjenengan sebagai guru penggerak ya. Guru penggerak kan beratnya mengumpuli PIGP, mengumpuli PPG ya. Program berjalan berapa bulan? Ini sudah memasuki bulan ketiga. 3 ya. Jadi nanti semuanya berapa bulan? Kalau di dalam rencana itu 6 bulan. 6 bulan ya. Bisa juga sebelum 6 bulan jangan sudah dapat sertifikat ya. Kemungkinan tidak. Oh begitu ya. Soalnya penuh itunya tugas-tugasnya. Tugasnya ya. Well, yang penting jangan laksanakan. Kemudian ilmunya itu nanti ditransferkan kepada teman-teman ya. Sebagai guru penggerak kan memberikan motivasi kepada yang lain. Oke? Siap. Itu yang muda-muda gue jadi guru penggerak ya Bu ya. Bu? Yang tua aja jadi guru penggerak, nomnya kudu lebih bergerak lah. Supervisi oleh Bu Sri. Yang disupervisi apa saja coba? Ya dari Administrasi, pembelajaran. Ya. perangkat belajar. Berangkat belajar. Setelah di supervisi, kemudian pernahkah panjenengan dibina oleh Bu Sri? Pernah. Apa sebab panjenengan perlu dibina? Ya Meningkatkan meningkatkan pembelajaran, kualitas pembelajaran. Terus yang saya paling ya untuk pembinaan karakter, jujur aja, pembinaan karakter di dalam pembelajaran agama itu sudah sangat lengkap. Kartu pendidikan langsung bukan hanya teoretik tapi dibudayakan.
Siap ya? Siap. Asmaul Husna contohnya keprime? Ar-Rahman Ar-Rahim. Iya. Oh. Bismillahi wa bihi badana. Weh, kowe dhuwure mah. Apa Bu di Madura? Yang itu Bang karapannya apa ya? Nyanyinya gimana? Apa karapan siapa? Kan udah sini lama Pak. Kan lagunya gini ya Bu Sri. Apote wakla jere itangale. Terus terus pada Bali. Terus pada Bali ya, pada Bali ya. Terus tenggu dari ombe pajelena. Terus tayangnya oleh olang. Oleh-oleh itu gini Pak, perahu. Iya, oleh pres. Terus saya Goyang. Bu Sri ada untungnya jenengan diberikan tugas di tempat lain ya. Tapi khusus di SD Negeri 2 Bojong Sari kan di sini ada program supervisi guru ya. Yang asal kelas pinten Bu? Kelas 1. Calistung gimana anak-anak? Calistung kalau matematika itu anak bisa Pak, Bisa, tapi ya? kalau baca itu agak susah. Pak. Kalau baca agak Iya, susah baca. itu menggunakan sistem drill. Ya, pakai itu Pak, buku Aisyah. Ya, pakai sistem drill Iya, ya. Kalau cara bahasa ngajinya pakai sistem sorogan Bu Sri. Namanya sorogan ini saya lagi sorogan iya. satu persatu. Ya. Kalau secara klasikal tidak bisa secara sorogan. Ya, sama itu Pak, teman sebaya. Teman sebaya. yang Itu butuhkan keteladanan yang luar biasa. Ya itu keteladanan. Usahakan menjadi semester 1. Ya. Bocah bisa yang macam apa? Itu target loh Bu Sri. Beri target bareng. Dan Boning, lancar banget Boning kan baru kelas 1 sudah lah. Ya, insya Allah. Pengalaman dan pengalaman itu merupakan mulanya ada pembelajaran diferensiasi itu karena kan punya karakter pintar cara ya waktu di korek ada istilah learn how to learn ya, artinya apa pula how to learn, belajar bagaimana caranya belajar. Learn how to think, belajar bagaimana cara berpikir. Learn how to be, bagaimana cara menjadi diri sendiri. Learn how to live together, belajar bagaimana menjadi hidup bersama. Itu dari kelas 1 gitu. Siap nggih Bu Ning? Insyaallah. Oleh olang. Terus oleh olang. Nah, jadinya sukses ya. Oh, Madura. Asal yang dibawa celurit ya Bu ya. Engkau patria Programnya apa saja? Membuka pintu gerbang. Terus kantor ya, seluruh kelas ya. Terus kiri merebus air dan menyeberangkan taman dan lain-lain. Nah, ini coba ya Pak, tugas panjenengan itu luar biasa banyak dan itu menentukan ini loh nama. Contoh saya masuk ke sini, main gitu bersih. Nah, ketika saya katakan bersih kan, uki kepala sekolah kayak mesti sing main dan penjaga sekolah jenengan kesep. Ya Bu. Ini kalau saya lihat program-program ini, coba ya, yang perlu ditambah tadi nanti piket malam ya. Yang jadi harus maklum, memang kalau di SD ini memang harus ada penjaga malam. Yang jangan kira jadi penjaga malam ya. Masih bujangan sih. sudah berperan. Punya istri, istrinya satu apa dua? Satu aja Pak. Kayak panpas, terus tambang Kopassus ya Pak Pangat, Tongat, Kopassus pinjenet karateka apa ki? Oh jadi karateka ya, pantasnya karateka, tapi ya sehat ya. Dengan menjenengan membersihkan lingkungan juga sudah sehat. Makasih ya Mas Safid, serius ikuti arahan apa yang harus panjenengan lakukan.
yang harus dilakukan adalah satu adalah melaksanakan tugas apa yang sudah yang kedua membuat laporan dulu, melaporkan dulu kepada kepala sekolah, melaksanakan kegiatan. Yang kedua adalah melaksanakan tugas apa yang ditugaskan oleh bidang yang memberi tugas. Yang ketiga adalah menindaklanjuti, adalah mengimplementasikan kepada peserta didik. Contohnya kemarin adalah melaksanakan diklat PAT. Nah, setelah itu dilaksanakan di sekolah, yaitu lewat KKG kelas 6 ya, itu di situ dijabarkan, disampaikan supaya membuat indikator dan soal-soal PAT. Dan ini ketika membuat laporan kan ada laporan lesan, laporan tertulis, jangan sampai lupa loh. Ini yang paling kadang-kadang tidak itu laporan tertulis loh. Laporan tertulis itu sebagai sumber dokumen. Kalau lesan kan hanya lesan tok, ya sudah. Lebih-lebih kalau misalnya kepala sekolah yang tidak tahu, kalau repot lagi. Oke? Jadi yang sekarang dituntut kemanfaatan sehabis diklat itu adalah aplikatifnya, implementasinya, dan inovasinya. Gitu ya Pak Tongar? Ya semoga jenengan nanti kalau jadi kepala sekolah ya bisa membina guru seperti itu ya. Masih. Ini ada buku mantra Kipanten karya BPT Alfiat. Itu adalah waktu berapa hari? Tidak dalam waktu hari Pak, tetapi dalam waktu kurang lebih 6 bulan, tetapi tidak setiap hari membuat. Jadi untuk satu karya kadang saya membutuhkan waktu 1 hari, tapi kemudian nanti melompat dari minggu kemudian seperti itu. Ini kalau membuat karya itu kan ada wood, dan apa yang mendorong Anda membuat karya namanya mantra Kipanten? Yang pertama ini saya inspirasinya adalah ketika saya melihat Pak, ada teman saya yang mengalami sesuatu hal, tetapi ini bukan tentang mantra-mantra, tetapi ini bukunya sebenarnya 75% tentang psikologi. Jadi ada teman saya yang psiko seperti itu, tidak tahu bahwa saya ternyata tidur bersama dia, dan yang membuat saya agak sedikit menyesal, kenapa saya tidak mengetahui hal itu. Pada waktu itu saya belum paham mengenai yang seperti itu Pak. Kalau zaman sekarang kan mudah sekali diaksesnya. Kalau luar biasa ya, kelas 3 Calistung sudah matang tuh. Nggih, ada yang belum. Kalau membaca sudah. Kalau kunci orang cerdas itu membaca lancar, membaca cepat, membaca pemahaman dan memahami, kemudian matematika. Kalau menjadi bisa melatih learn how to learn, belajar bagaimana cara belajar, singangnya kan gitu. Learn how to think, belajar bagaimana cara berpikir, dan siswa bisa menemukan cara terbaik mengerjakan matematika. Itu anak jadi. Saya ada kasus anak yang lama sekali menulis. Semenjak saya pakai metode dikte, dia mengalami perubahan lebih cepat. Itu adalah mencongak. Mencongak ngerti? Melatih terus gitu, melatih. Jangan lebih mencingik, cok dia mencongak. Pak Kamin ngerti mencongak? Itu dikte. Latihan itu kan matematik maksudnya. Mencongak itu guru memberikan pertanyaan, anak ya menjawab, bisa oret-oretan langsung yang bisa ngacung, namanya mencongak. Gue ngerti urung tuh mencongak nembe sini mau mencingik tok. Mencongak itu luar biasa, termasuk pada saat masuk baris di depan dan saat pulang loh Bu. Tolong diintensifkan. Pak. Anak saya kebetulan semangat banget. Nah, kalau mau pulang itu Bu Guru tes kepulangan. Itu jenis mencongak. Drill. Dan anak-anak yang tidak bisa menjawab lama-lama kan malu. Harus ada kemauan. Dosa. Masih kalau penjas itu kan dalamnya pelatih anak untuk belajar di luar Dulu istilah gerak badan. Ya kan? Gerak badan terus pendidikan jasmani. Sekarang penjas orkes doke pada kakak sing ngacoke orkese lho ya. Ya Pak. Kayane sing ora pik orkese ya. Ya.
Tapi program-program panjenengan ya jalan. Pembelajaran di lapangan. Di lapangan dan di halaman. Halaman. Kalau bentuk-bentuk permainan yang kira-kira bisa di halaman ya di halaman. Yeah. Anak-anak sekarang kita kelemahannya pada gerak kinetik, Iya. permainan. Yang penting monggo lah dilatih senam rutin, Iya, Pak. senam rutin, kemudian jalan sehat. Jalan sehat itu 1 bulan. Senamnya 3 kali, jalan sehatnya 1 kali. Oh iya. Setiap hari Jumat pagi. Dan urusan UKS monggo ditangani serius, Insya Allah. Masalah yang kajibah wajib UKS kan penjenengan dulu, UKS dan lain-lain. Ya. Masuk K7 tadi, K7 bersama dengan penjaga sekolah Mas Afif. Ya menjenengan caranya staff ya, beda staff. Makasih Pak. Yes, ya. Jadi di sana itu supervisi sekarang sebagai supervisor itu bukan hanya sekadar melakukan penilaian administrasi, RPP, perencanaan pembelajaran dan supervisi pelaksanaan, tetapi justru yang dipentingkan sekarang adalah tindak lanjut dari hasil itu. Jadi itu nanti instrumennya gunakan instrumen yang baku. Instrumen yang baku di sana ada pernik-pernik yang sampai akhirnya ibu sekali jalan RPP kena, penguasaan langkah-langkah pembelajaran kena sampai di penilaian. Karena bunyi di sini ini ada penilaian supervisi pelaksanaan penilaian. Jadi tindak lanjut bukan sekadar metode cukup, penguasaan materi sudah, tapi detail. Maka melihat dari skor yang didapat dari butir-butir yang ada, maka Bu Sri Hartini perlu instrumen yang baku tersebut, sehingga nanti terlihat oh ini dalam penilaian guru akan menggunakan contoh tadi. Rata-rata RPP yang dipakai di sini adalah RPP 1 lembar, sehingga butuh lagi pertanyaan penilaiannya dengan cara seperti apa. Oh, tes tertulis mana? Sudah ada soal saya tadi mengambilkan, tetapi saya buka untuk RPP nomor berapakah ini? Kunci jawabannya seperti apa? Skornya bagaimana? Mengapa? Jika guru berhalangan dipegang oleh guru lain, guru yang menjadi pengganti bisa melihat soalnya ada sesuai RPP, ada kunci jawabannya dan skor penilaiannya. Selanjutnya ini untuk apa? Kembali lagi untuk melaksanakan analisis perbaikan pengayaan. Tadi sudah dianalisis tapi baru berhenti dengan kode P dan PP. P singkatan dari tuntas, JJ keterangannya pengayaan, TT bawahnya remedi. Saya buka, tidak ada lagi kelanjutan di sana. Kelanjutannya yang remedi ada soal lagi. Soal apa? Untuk perbaikan. Berapa kali ibu bapak melakukan remedi? 2 kali. Hebat. Masih muda sedang lagi siapkan orang. Intinya yang pertama saya kegiatan PKKS berjalan lancar dengan diselingi canda tawa. Terima kasih Pak Basiman telah mencairkan suasana dari yang tadi panjenengan ragu pada tegang banget gitu, makanya tidak berani keluar Pak tadi. Jadi ya tidak berani keluar, jadi sepengen bersalaman tapi berdiri. Sehingga di awal tadi Pak Basiman menyampaikan teman-teman mestinya ini yang jelas tadi kurang penyambutan, intinya begitu. Kami mohon maaf selaku orang tua, tetapi ketika di sini tadi berjalan penilaian ternyata seperti itu ya ini, dan
suasana cair, kemudian teman-teman saya sudah mulai bisa masuk, dan yang tadi sudah ditunjuk ya rekan saya ini banyak sekali hal-hal yang perlu saya benahi. Satu diantaranya saya menggarisbawahi tentang supervisi. Kemudian yang kedua, permohonan maaf juga barangkali saya pribadi dan juga teman-teman semuanya dalam melayani Bapak Ibu berdua kurang meranani penggali, kurang suposito, karena diajak bercanda jadi ikut bercanda. Kepala sekolah di SD Negeri 2 Bojongsari, Korwil Candidipur Bojongsari pada hari ini jam 11 lebih 50 menit. Kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Negeri 2 Bojongsari. SD Negeri 2 Bojongsari. Ya, sekarang berundang-undang hati-hati Bu. Mas Hafid hati-hati. Ya, hati-hati. Tapi dari sini ya. Kalau tugas pengadaan itu aslinya urusan pemerintah daerah, ya kan? Kalau pemerintah daerah yang ada yang berukir di desa, ya kan? Kalau pemerintah desa tidak terima kasihku, kenyataannya semuanya ya mulane ada SD yang ngambil lokasi dengan membeli lahan baru. Wonten Pak. Aduh.